tidak ada kendala ya ibu-ibu ya. Artinya sudah paham semua ya. Artinya sebelum membuat konten promosi atau visual ya, itu biasanya kita ada namanya content planning. Di mana content planning ini nanti kita pakai untuk memasukkannya di dalam gambar. Kemarin kan kita udah coba buat ya. Kita bisa pakai gunakan AIDA. AIDA itu adalah A-nya yaitu formula ya. A itu attention, lalu I itu adalah interest, dan D-nya adalah desire, dan A-nya adalah action. Seperti itu. Jadi itu adalah tahapan-tahapan untuk kita bisa membuat sebuah konten. Jadi AIDA ini bisa kita pakai di pembuatan konten dan juga kita bisa pakai di dalam pembuatan caption atau detailnya seperti itu. Detail daripada uh, si gambarnya. Jadi formula ini kita bisa pakai gitu, selain di konten promosi dan juga captionnya. Oke, bisa dipahami ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konten promosi grafis. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, sudah terlihat semuanya? Oke, desain konten promosi atau kita bisa sebut desain feed ya, gitu ya, desain feed untuk biasanya sosial media seperti itu. Walaupun bisa juga kita buat desain promosi semacam spanduk seperti itu, ya, spanduk atau yang ditempel misalkan atau menu, gitu, banner, itu bisa. Itu adalah salah satu desain promosi. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama adalah kita akan memahami prinsip-prinsip dasar dari desain grafis. Nah, untuk media sosial, yang di sini langsung dikhususkan gitu ya, misalkan ya untuk media sosial. Kedua itu ada menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain promosi sederhana. Saya rasa mungkin ibu-ibu sudah mengenal aplikasi Canva ya, di mana bikin gambar atau ngedit gambar di dalam aplikasi ini cukup mudah karena ada template yang sudah disediakan, ukuran yang sudah disediakan, misalkan ya kita ukuran sosial media seperti itu ya, ada Instagram, Facebook, serta TikTok, lalu ada story-nya gitu ya, atau status WhatsApp. Itu ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh aplikasi Canva ini. Ketiga adalah membuat sebuah desain konten promosi yang menarik secara visual untuk produk usaha ibu masing-masing seperti itu ya. Jadi jika ada warna yang sudah ditetapkan untuk promosi seperti itu ya. Nah, itu bisa kita gunakan di dalam konten promosi seperti ini. Dalam sosial media contohnya ya. Oke, baik. Kenapa desain grafis itu penting? Ya, jadi kita kemarin ada namanya copywriting dan juga konsep konten ya kalau saya sebut. Itu adalah apa yang uh, kita katakan, ya, ibu-ibu katakan. Artinya itu udah di dalam pikiran, ya, udah di dalam pikiran. Terus kita cara mengucapkannya gimana? Nah, maka desain grafis ini adalah salah satu, ya saya sebut salah satu cara kita mengatakannya. Ya, kalau kita udah punya nih ide-idenya di otak ya. Karena saya sebut promosi itu biasanya di dalam digital marketing ya istilahnya. Itu ada bisa berupa teks ya, bisa berupa gambar, audio, lalu video ya. Jadi bisa ada empat elemen ini ya di dunia digital marketing itu bisa kita satukan, bisa juga atau kita
pisah, ada pecah masing-masing gitu ya. Tergantung dengan platformnya. Misalkan kalau kita menggunakan teks ya, Ibu ya. Kita kan udah punya ide nih. Kita ingin menggunakan digital marketing atau penjualan tadi menggunakan teks. Nah, itu bisa juga. Bisa, itu bisa menggunakan Twitter ya ibu-ibu ya. Kadang kalau ibu pernah menggunakan Twitter, sekarang bukan Twitter ya, saya lupa. X gitu ya. Kalau sekarang itu X itu kan kebanyakan kan dia menjual dengan cara kata-kata yang tersusun, yang rapi, yang baik gitu ya. Seperti itu. Celotehan-celotehannya itu contoh di mana penggunaan kata-kata atau tulisan disampaikan di dalam sosial media seperti itu. Kalau desain grafis itu bisa di mana-mana, gitu ya. Bisa di offline, online, itu bisa diterapkan seperti itu. Lalu ada juga video juga termasuk juga dalam digital marketing, itu kita bisa terapkan juga di dalam uh, apa namanya offline dan online ya. Kalau online kita bisa masukkan di dalam sosial media dan juga YouTube ya atau platform lainnya. Maka di sini kalau audio, bagaimana kalau audio? Nah, audio kan kita punya aplikasi khususnya ya. Di Indonesia itu ada namanya Spotify, ada Noise ya. Jadi ada juga radio. Radio ini untuk tradisional. Radio saat ini kan udah bisa offline dan online radionya seperti itu. Tapi udah kebanyakan jarang ya promosi melalui radio. Karena radio saat ini juga mereka merambah ke dunia digital ya, kayak punya channel YouTube masing-masing seperti itu. Nah, jadi kalau khusus audio itu biasanya penggunaan platformnya juga ya. Jadi kayak Spotify karena kita dengarkan ya menggunakan earphone atau headset. Lalu Noise, di mana Noise ini adalah tempat podcast-podcast seperti itu ya, aplikasi yang terkhususkan. Nah, di situ kan pasti ada promosi menggunakan audio. Lalu bagaimana dengan desain grafis? Nah, ini adalah salah satu cara kita mengatakan uh, promosi kita tersebut. Copywriting adalah apa yang kita katakan, sedangkan desain grafis adalah apa ya cara kita mengatakan. Oke, nah di sini ada 3 gambar ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu semua di sini bisa mengartikan nggak? Untuk simbol yang seperti ini, dalam artian apa? Seperti apa? Boleh di chat atau diaktifkan mic-nya? Silakan. Jalan. Jalan menanjak, betul. Berarti ada jalanan menanjak, gitu kan? Ada gambar mobil, lalu segitiga, gitu ya. Lalu untuk yang ini sebelah sini, yang di tengah, ada huruf S tapi disilang, seperti itu. Ini salah satu masuk dalam desain grafis, ibu-ibu ya. Jadi di sini S, lalu ada silang seperti ini. Oh ya, ini ada dari Ibu Tika ya, betul sekali, di belakang stop. Lalu yang sebelah kanan adalah tanda untuk ke arah kanan. Misalkan ada persimpangan harus beloknya kanan. Dari 3 simbol ini biasanya udah kita temukan ya, udah sangat mudah ditemukan gitu, di lingkungan kita gitu kan, atau di jalan ya, seperti ini nih di jalan. Ini mungkin di lingkungan sekitar rumah ya, atau di tempat umum kadang dilarang stop seperti itu. Kenapa ini ditampilkan? Nah, ini adalah salah satu cara kita tadi untuk mengatakannya. Coba bayangkan kalau kita pakai teks. Wah, ini ya, ini yang ini. Kita lagi berkendara pakai teks. Hati-hati jalan menanjak gitu kan. Gak sempat baca. Belum lagi matanya minus gitu kan ya. Seperti itu ya. Belum lagi matanya minus. Wah, apa ya tadi tulisannya ya? Terusnya kecil lagi tulisannya. Nah, seperti itu. Jadi makanya di dalam uh, peraturan mungkin ya di perhubungan atau di jalan gitu ya, dikasih simbol
Ini cara mengatakannya seperti itu. Oke, ini di sekitar kadang ada tulisannya nih di gambarnya ada 50 meter atau 100 meter gitu kan. Di bawahnya biasanya artinya di 100 meter ada tanjakan gitu. Kadang ada nih kalau ini stop ya, stop ini biasanya ada di mana-mana ya, maksudnya di jalan deh tulisannya ada S tuh, terus disilang artinya dilarang stop. Yang ini belok kanan. Ini tadi salah satu contoh yang mana apa yang ingin kita keluarkan tapi menggunakan simbol-simbol atau gambar-gambar seperti itu. Ya, baik, bisa dipahami ya. Desain yang bagus adalah menarik perhatian. Nah, ini yang pertama, menarik perhatian. Di tengah lautan konten, visual yang kuat adalah pemenangnya. Ya, keseluruhan gambarnya ini ya. Jadi kita lihat nih, visualnya menarik ya. Oke, di sini seperti dia memegang kertas gitu ya, atau sampul bukunya yang dibuka, lalu digambar ulang. Dan juga di sebelahnya, ini tadi ya kayak tanda tanda gini ya, simbol-simbol di jalan. Dia gunakan seperti ini untuk promosi gitu ya, diskon 25%. Kedua, di sini adalah membuat mudah dipahami. Ya, pesan penting seperti diskon 50% akan lebih cepat ditangkap jika ditampilkan besar dan mencolok. Dalam artian seperti apa? Nah, seperti ini tadi ya, ada contohnya. Di mana kata diskon 25% atau angkanya ya, itu lebih besar daripada merek atau judulnya. Fungsinya buat apa? Nah, fungsinya tadi adalah mencolok gitu ya. Sama nih, mencolok harus menarik perhatian. Tapi jangan dibuat sangat besar juga ya Bu ya. Kita harus perhatikan juga produk kita harus sedikit ditampilkan. Ya, jangan semuanya di ini ya. Itu agak ini. Oke. Nah, ini tadi ya. Misalkan diskonnya ya, diskonnya diperbesar. Ketiga adalah membangun kepercayaan. Desain yang profesional menunjukkan bahwa bisnis kita juga profesional. Jadi bukan sembarangan gitu ya. Ya eh, dipasang, ditempel, terus ditempelnya di ujung sini lagi gitu ya. Apa namanya? Produknya gitu ya. Misalkan kue, kue apa gitu. Taruhnya di sini. Tak sini. Terus judulnya diskon 50% di bawah sini. Jadi kan agak bingung nih. Saya mau baca yang sebelah mana seperti itu ya. Jadi kadang di dalam desain grafis ya atau desain promosi itu ada tahapan-tahapan untuk promosi gitu. Jadi kayak ada yang penting, cukup penting, gitu ya, penting gitu ya. Di atas mungkin sangat penting, cukup penting, penting. Jadi kayak ada tahapannya. Dan di dalam sini contoh ya, ini yang menarik tampilannya seperti sampul bukunya dibuka, gitu ya. Digantikan dengan tulisan yang lainnya. Sebenarnya ini hanya gambar yang diolah gitu ya. Di sebelah kanan nggak ada, di mana tulisan diskon 25% itu lebih besar daripada judulnya. Judul ini, kalau ini namanya judul diskon atau judul promosi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ada 4 aturan ya, emas untuk pemula. Saya anggap ibu-ibu ini baru pertama kali mencoba mendesain. Pertama-tama itu ada hierarki ya. Lalu ada keterbacaan. Jadi penting juga nih, selain hierarki, keterbacaan, warna dan ruang kosong. Ini 4 aturan. Jadi
salah satu ini hilang bisa apa hebat kan, kacau lah. Tapi menurut saya untuk yang ini, yang ruang kosong, ini bisa diaplikasikan untuk desain-desain tertentu. Ya, untuk yang ini ya, ruang kosong. Tapi untuk tiga ini, satu, dua, tiga, ini adalah bagian penting. Ini jadi satu, saya anggap jadi satu. Ya. Baik, kita lihat. Pertama adalah hierarki, itu seperti apa? Hierarki adalah tunjukkan mana jagoannya. Seperti itu. Yang mana sih di dalam desain ini yang harus ditonjolkan. Nah, di sini adalah tentukan informasi mana yang paling penting, lalu buat elemen itu paling menonjol. Kita lihat di contoh ini ya, desain contoh ini cukup simpel ya, tidak terlalu banyak desain yang ditampilkan, tapi hal pentingnya, informasinya itu tersampaikan dengan baik. Pertama kita lihat adalah judulnya ya, makan siang spesial, lalu ada harganya ya. Ditampilkan di sini hanya 50.000. Informasi lainnya yang kita dapat adalah gambaran daripada si menunya ya. Menunya itu apa sih di dalam 50.000 tersebut ya. Nah di sini ditampilkan itu ada minuman soda serta burger keju. Nah, jika kita pesannya online gitu ya, pesannya online terus pengirimannya, nah di sini dituliskan gratis ongkos kirim. Nah, ini cukup simpel, tidak terlalu banyak aksen yang ditampilkan, hanya dengan judul, harga, dan tampilan menu seperti itu. Nah ini tadi ya, penting, cukup penting, dan info tambahan. Misalkan penting, penting itu bisa berupa judul promo, diskon, harga coret, harga yang dicoret, gitu ya. Buatlah paling besar dan tebal. Nah di sini kita lihat ya, judulnya mungkin lebih tebal ya daripada tulisan yang lain. Tapi coba kita lihat bagian harganya. Nah bentuknya lebih berbeda. Ya, bentuknya lebih berbeda daripada si tulisan makan siang. Kenapa begitu? Nah ini merupakan ini tadi termasuk di sini hierarkinya adalah penting, gitu ya. Ini termasuk dalam hal yang penting. Kadang yang di bagian atas atau di bagian judul ya, kita tidak melihat langsung gitu ya. Ini apa sih? Hanya kadang bisa kita lihat harganya. Oh ternyata 50.000 bisa dapat burger dan minuman soda. Lalu ada cukup penting. Di sini ada nama produk, manfaat atau yang lainnya gitu ya. Misalkan di sini ada ukuran sedang, nah itu juga ya. Misalkan ada pizza, yang tahu pizza ya, itu ada large, medium, small, seperti itu. Itu dijelaskan di tahapan keduanya gitu ya. Nah, kalau di sini di dalam desain yang cukup penting adalah nama dari menu tersebut. Nama daripada menu tersebut. Ya, produk dan manfaat. Misalkan dia kita jualan satu menu gitu ya, misalkan produk sehat atau apapun itu ya, nah pasti ada manfaatnya gitu ya. Lalu info tambahan. Info tambahan ini juga penting. Ini ibaratnya sama Bu ya, sama kayak kita bikin apa kemarin copywriting. Ada AIDA ya. Perhatian gitu ya. Terus apa lagi tuh? Interest, desire, dan action. Jadi ada di situ ada 4 tahapan ya. Artinya oh saya apa itu ya, apaan ini gitu misalkan. Apa itu saya mau ini, dan terakhir saya pengen beli ini. Jadi ini adalah salah satunya. Ini sama nih, hierarki juga. Jadi penting, cukup penting, info tambahan. Baik, kedua adalah keterbacaan. Jangan menyiksa mata pembaca atau klien kita. Gunakan font yang simple dan jelas, hindari font keriting, font yang sulit dibaca lah. Kedua, pastikan warna teks dan latar belakang saling kontras. Ya, di sini ada contoh ya.
Contoh benarnya adalah teks hitam di background putih atau kuning. Yang salah misalkan ya, ada contoh yang salah adalah teks kuning di background putih. Kita bisa lihat contohnya di sebelah kiri ini ya. Di sebelah kiri ya kita bisa lihat di sini ada contoh misalkan yang good. Good ini artinya yang bagus ya, dan bad itu adalah yang uh, salah ya berarti kan. Kita lihat nih contoh yang kuning di sini disebutkan ya, teks hitam di background putih atau kuning. Kita lihat di sini. Nah, ini contoh nih, misalkan dia pakai teks berwarna apa ini ya? Pink nggak apa itu? Sepertinya begitu ya, pink ya mungkin ya. Akan tidak mudah dibaca. Kan ini apa sih gitu kan? Kadang kita lihat apalagi matanya minus Bu ya. Tuh, bisa baca nih apa ini contoh. Nah, terus kembali lagi misalkan di bagian hitam nih ya atau putih, kita lihat ini abu-abu ya. Jika dia desainnya abu-abu gitu ya, berarti jangan gunakan teks berwarna putih, gunakan warna yang kontras. Artinya itu lebih lebih kelihatan daripada warna yang lain. Ya, kalau hitam berarti putih. Gitu. Kalau tampilannya di sini putih pakai hitam gitu, atau merah juga bisa. Artinya bisa dipahami ya. Kita harus memilih warna-warna yang cocok. Nah, kembali lagi di sini warna. Ya. Ciptakan ciri khas dari desain ibu masing-masing. Pilih 2 atau 3 warna utama yang akan selalu kita gunakan di setiap desain. Ini akan menjadi identitas visual bisnis. Ya. Di dalam apa ya namanya desainnya ibaratkan warna itu bisa mempengaruhi ini pikiran kita. Pertama-tama mungkin paling gampang adalah warna merah. Kadang kita warna merah ini paling cepat ya kita lihatnya gitu ya di pinggir jalan ya, misalkan di lagi jalan atau lagi dimanapun ya, kadang ada misalkan ada yang lewat gitu ya pakai baju merah, kadang kita lihat ya, wah kenapa tuh dia pakai baju merah gitu, kadang otomatis saja gitu kan. Nah itu ada psikologi warnanya kalau di dalam ilmunya itu ya. Nah, kalau di dalam kuliah ya, kuliah desain itu warna ini itu ada satu ibaratkan satu mata kuliah, tentang warna. Jadi warna ini sifatnya apa gitu ya. Kadang ada ini ya. Baik, paling gampang ya, paling gampang untuk kita terapkan gitu ya. Ciri khas dari desain kita itu bisa ambil dari warna logo yang kita buat gitu ya. Misalkan logo yang udah ibu punya gitu ya. Terus misalkan dari produknya gitu ya. Misalkan produknya ini kebanyakan warna hijau gitu ya, maka itu bisa jadi ciri khas daripada si desainnya tersebut. Jadi di mana-mana hijau tapi nggak semuanya hijau gitu ya. Oh kenapa tuh? Oh karena menggambar ini ya. Oke. Contoh ini ya, namanya Pizza Hut, di mana di sini dia menampilkan warna merah yang lebih banyak. Oke, Ibu Brida, ada apa Ibu? Kepencet ya? Baik. Jadi kita ambil warna merah atau warna yang lainnya. Iseng, membosankan. Hah? Iseng aja. Baik. Jadi misalkan contoh nih Bu ya, kita cari warna yang tepat gitu ya dari produk Adidas misalkan ya. Nah ini contoh. Dimana Adidas biasanya warna putih dan hitam gitu ya. Atau KFC ya. Kita lihat di sini ya. Artinya warna yang mereka miliki itu kebanyakan, nah ini contoh. Warna merah semua Bu ya. Nah seperti itu. Jadi ada ciri khas tersebut.
Padahal logonya begini ya. Nah, dari logo ini kita bisa lihat apa aja sih warna yang dominan, misalkan warna yang cocok. Kalau kita ambil ya, kita ambil warnanya itu ada putih, merah, dan hitam. Tidak ada warna lain ya selain itu yang dominan. Nah, maka inilah yang kita ambil untuk menjadi ciri khas desain. Kita lihat, maka di sini tadi kita lihat ya ibu-ibu ya. Lihat ada putih, hitam, merah untuk backgroundnya gitu. Misalkan yang lain deh, kira-kira apa ya? Cat time misalkan ya. Cat time kan dia warnanya ungu ya. Ungu atau apa ini? Ungu ya, betul. Kita lihat, maka dia menggunakan warna-warna ungu seperti itu. Kita lihat ini. Nah, ini contohnya. Belakangnya ungu. Oh ya, ini ada hijaunya kan ya? Ada hijaunya sedikit. Ya, kita lihat logo Cat time. Cat time. Nah, ini Ibu ya. Logo Cat time berarti dia ada ungu dan hijaunya, tapi dominannya yang dipilih adalah warna apa? Seperti itu. Di sini kita pilih warna ungu gitu ya. Nah, makanya di tampilan desain yang ini tadi, kita lihat tampilan desain yang ini tadi ada warna hijaunya, tapi tidak terlalu dominan, hanya kayak sebuah garis atau pita, ya. Jadi pemilihan warna itu juga penting. Kita kembali lagi ke sini tadi ya. Coca-Cola. Nah, ada yang tahu Coca-Cola, ibu-ibu? Pasti pernah semua ya meminum atau pernah ngelihat deh. Biasa di Lebaran itu banyak ditaruh untuk kita sediakan tamu-tamu. Gitu ya. Di keempat ini adalah ruang kosong. Berikan jarak yang lega, gitu ya. Jangan takut dengan area kosong pada desain. Ruang kosong atau white space justru membuat desain terlihat lebih bersih, mewah, dan fokus pada elemen yang penting. Oke, di sebelah sini, di gambar ini, ibu-ibu apa aja yang dilihat selain pisau dan garpu? Ada nggak bentuk lain di dalam gambar tersebut? Tulisan? Oke, pertama tulisan. Ada lagi nggak ibu-ibu yang lihat di sini? Perhatikan lagi kembali gambarnya. Baik, ada garpu, pisau, dan tulisan. Ada lagi nggak selain itu di gambar? Mama, mama, nanti pas pulang, ada yang kita kaki ya. Ya, di dalam desain ini kita bisa lihat ada seperti botol. Betul sekali Ibu. Ibu siapa nih? Rizka ya. Ya, ada botol. Jadi ini termasuk dalam white space atau ruang kosong. Terus ini Bu ya, saya akan lihatkan. Nah, di dalam logo ini juga Bu. Ini ada gambar lain selain kelihatan. Ini kan ada gunung ya. Ada tulisan Toblerone ini coklat Bu ya. Toblerone ini produk coklat atau makanan coklat gitu ya, cemilan. Di dalam logonya itu ibu-ibu ada lihat apa di sini selain gunung? Hewan, ya betul sekali, Ibu Tika. Jadi selain gunung itu ada hewan, ini kayak beruang gitu ya. Nah, ini salah satu penggunaan white space tadi ibu. Terus ini ya, terus Pidex. Oke, nah di dalam Pidex ini kan Pidex ini salah satu perusahaan pengiriman ibu-ibu ya. Di sini ibu-ibu ada lihat ini nggak? Ada lihat sesuatu nggak di dalam gambarnya selain tulisan Pidex? Coba diperhatikan.
Ini ya Bu ya, ada sebuah tanda panah gitu. Jadi di dalam desain disatukan namanya white space tadi. Kalau sekilas mungkin ibu-ibu ngelihat oh cuma tulisan PIDEX gitu ya. Tapi di sini ada sebuah tanda panah. Kalau dalam filosofinya adalah panah ini kecepatan dalam pengiriman seperti itu. Ini kan ada panah terus ada tulisan express. Sebenarnya banyak kalau ibu-ibu pengen contoh gitu ya, white space design gitu ya. Atau di sini deh. Nah, ini contoh lagi. Banyak ya, artinya dia menggunakan ruang kosong di mana itu bisa membuahkan hasil pikiran yang ambigu. Artinya dua makna seperti itu Bu ya. Ambigu artinya dua makna. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini ya kalau kita lihat untuk sebelah kiri ini poster film ya, film Black Swan. Di mana dia ada si Swan itu angsa ya kalau salah ya, angsa. Dan juga ada gambar wajah. Kalau kita nggak perhatikan ini nggak kelihatan. Lalu di sebelah kanan juga ada gambar kuda dan juga kalau kita lihat itu seperti manusia yang menunggangi kudanya. Betul. Sebenarnya kalau kita hilangkan topinya ya, kita hilangkan topinya, maka mungkin kita nggak bisa ngelihat, gitu ya. Tetapi di sini tambahkan topinya. Inilah tadi penggunaan sebuah white space. Oke, itu makanya saya bilang tadi mungkin untuk yang ini, untuk yang ini bukan 4 sih yang lebih penting itu mungkin 3, 1, 2, 3 ya, hierarki, keterbacaan dan warna. Untuk ruang kosong mungkin bisa ada bagian pengalaman tertentu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan ibu-ibu sebelum saya mulai praktek ya. Sini saya nanti akan mulai praktek desain ya. Ada pertanyaan ibu-ibu untuk penjelasan singkatnya tadi? Gak ada? Baik, apakah ibu-ibu di sini sudah pernah pakai Canva atau belum? Sudah semua? Sudah pernah semua ya? Ada yang pertama kali? Oke, baik. Oke, kita akan coba praktek ya, praktek tentang Canva ya atau aplikasi Canva. Pertama-tama mungkin ibu-ibu bisa masuk ke aplikasi ya. Kita langsung praktek saja. Ya, tuliskan canva.com ya atau bisa menggunakan HP ibu ya untuk kita sambil belajar juga. Mungkin tapi kalau di tampilan di di HP atau smartphone itu mungkin sedikit berbeda dengan ini ya komputer. Baik, oke di sini saya akan membuka Canva ya, ini Canva. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Nanti ada beberapa pilihan menu-menu yang disediakan oleh Canva. Di bawah ini adalah sebuah hasil kerja kita yang dibuat. Ya. Makanya ditulis di sini barusan. Kalau ada bahasa Inggrisnya itu saya lupa. Kalau bahasa Inggrisnya itu recently kalau salah.
Itu yang sudah pernah kita buat di dalam desain tersebut. Oke, nah karena kita adalah konten promosi ya, maka kita bisa ambil di sini ukuran media sosial. Ya, di sebelah kiri ini ada menu ya, menu buat. Ini sama, nanti akan tampilan seperti ini. Lalu menu proyek. Menu proyek ini adalah hasil dari desain-desain yang kita buat. Terus bahan yang kita upload ke dalam Canva. Terus di sini ada template. Template ini yang sudah jadi seperti itu ya. Jadi kita mau ambil apa nih di dalam template-nya. Itu sudah ada semua, ada template. Template ini bisa berupa desain, video ya, atau produk cetak, kartu undangan, bisa ada semua di dalam sini. Lalu foto, dimana kita bisa mengambil foto di sini ya, atau aset-aset yang disediakan oleh Canva. Misalkan kita pengen gambar apa? Misalkan nih, gambar mie misalkan. Nah ini bisa kita, ini mie atau bukan sih? Mungkin saja mie ya. Jadi ini bisa kita masukkan misalkan untuk tambahan di dalam desain kita. Oke, nah di dalam sini mungkin ada peraturan di mana dia boleh digunakan dalam desain Canva, tapi dilarang untuk menjual kembali atau mengambil keuntungan atas media aslinya, atau mendaftarkan merek dagang atas apapun yang dimuat. Jadi mungkin bisa diperhatikan sebuah lisensi dalam penggunaan aset di Canva. Tapi biasanya kalau di Canva untuk kita desain kembali, misalnya bukan desain kembali sih, kita desain, kita taruh ke percetakan misalkan yang kita tempel, itu nggak masalah biasanya. Karena kita bukan menjual ini ya, menjual kembali secara utuh. Tapi kita menggunakan desainnya, foto-fotonya, asetnya sebagai tambahan dari desain kita. Oke, ya, mungkin asetnya bisa berupa foto, grafis seperti ini. Ya, misalkan kita perlukan adalah misalkan mana ya? Ini ya, gambar ini ya, misalkan untuk kita menempelkan tulisan 50.000 ya. Nah, kreator ini juga bisa, dimana di sini nanti kita tahu nih siapa saja yang membuat aset-aset tadi. Itu bisa diambil di sini, misalkan dari Canva Creative Studio. Yang dihasilkan dari Canva. Ini si pembuatnya gitu ya, pembuat aset dari template-template tadi ya. Itu banyak ya. Ini bisa kita gunakan, bisa kita ubah, bisa modifikasi lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke media sosial. Desain media sosial. Kita pilih di sini, ini ada pilihan. Kita pilih media sosial. Nanti akan seperti ini tampilannya. Media sosial yang mana nih yang mau dipakai? Ya, ada Instagram, Facebook, atau WhatsApp, gitu ya. Aduh, oke, nggak apa-apa. Tadi saya kepencet ini ya. Di bagian populer atau Instagram, silakan pilih. Itu bagian yang ini, konten Instagram 4:5. Silahkan dipilih ya. Kita akan coba desain. Oke, tampilannya akan seperti ini. Dimana saya sebut tampilan untuk yang putih ini ya. Kalau saya ya bisa nyebut ya. Ini adalah kanvasnya. Kanvas untuk kita mulai menggambar ya, melukis seperti itu. Kalau di dalam Canva ini namanya halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Oke. Lalu misalkan kita ingin membuat logo. Tahu-tahu misalkan ibu-ibu pengen membuat logo. Di sini kita bisa membuat logo. Contoh misalkan kue gitu ya, makanan ya. Itu bisa kita cari di sini, Bu. Di elemen terus kita cari kue. Kalau kita enter. Kita klik grafis gitu ya.
Nah, pilih yang tidak ada gambar mahkotanya. Oke. Ini ya, gambar mahkota. Bukan hindari sih, tapi kalau ibu-ibu sudah apa ya sebutannya, mendapatkan atau berlangganan Canva Pro ya, atau Canva ini ya, Canva Pro ya, mana lihatnya. Oh ya, bisa menggunakan Canva Pro untuk bisa mendapatkan elemen-elemen yang ada tanda mahkota seperti ini. Nah, ini kita bisa buat logo di sini, ibu-ibu. Misalkan kita kue kering, nah ini bisa pakai ini nih, ya, pakai ini satu nih, elemennya udah ada satu. Terus kita pengen dia ada lingkaran. Kembali lagi nih di elemen, klik di elemen. Oke, saya klik ini, saya hapus dulu ya kue ini, teks kue saya hapus. Oke, nanti ke bagian bentuk. Ini tampilannya berubah. Tampilannya berubah ibu. Sebelumnya nggak gini ya. Nah, coba saya aplikasikan apakah sama? Oke, nah sebelumnya seperti ini. Ya, kalau di aplikasinya mungkin nih saya belum update ya. Sebelumnya seperti ini ya. Ada sales, grafik, dan lain-lain. Nah, untuk di website ternyata udah berubah ibu-ibu tampilannya. Nah, seperti itu. Mau pilih yang mana nih katanya? Oke, saya coba bentuk ya, atau save. Kita klik bentuk. Nah, kita inginkan tadi adalah sebuah lingkaran. Silakan kita masukkan lingkaran di sini. Lalu kita perbesar. Nah, besar. Oke, seperti ini. Nah, tetapi di dalam desain ini kan kita lihat bahwa lingkarannya tadi ada di atas, lapisan atas gitu ya. Maka si cookiesnya tadi ya, itu dia berada di bawah. Nah, cara mengatasinya adalah seperti ini. Kita klik yang ini dulu. Lalu ada bagian posisi. Di sini kan ada edit segala macam, dan paling ujung itu ada posisi. Silakan ibu-ibu klik yang ini ya. Lalu ada bagian atur atau lapisan. Biasanya di sini apa ya? Ini bahasa Inggris ya. Aduh, sama nih kayaknya. Oke, nah ini kalau ini bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nih arrange dan juga layers. Nah, kita coba di lapisan. Nah, lapisan nanti akan muncul seperti ini. Ini kita bisa pindah atau geserkan si desain atau lingkaran ini ya. Kita pindahkan dia paling bawah, posisikan dia paling bawah. Oke, nah ini dia udah berada di bawah. Oke, selanjutnya saya ingin ini di sini ada warna putihnya gitu ya. Tidak hanya ada cookiesnya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kita bisa modifikasi lagi. Tadi kan gambarnya seperti ini. Ya, nah, kita coba ratakan misalkan. Tadi pindahkan atau kita duplikasi ya, di sini mana? Nih. Duplicate gitu kan. Lalu kita kecilkan. Oke. Nah, seperti itu. Baru kita atur lagi ya. Itu kira-kiranya sudah di tengah. Nah, selanjutnya adalah kita pengen dia ada warna putih di tengahnya gitu ya. Tinggal duplikat lagi nih yang ini Bu, yang warna coklat. Duplikat, terus kita ganti warnanya menjadi warna putih. Oke, baik. Ini kita atur lagi ke tengah kan. Nah, ini sudah di tengah. Lalu kita kecilkan kembali. Oke, seperti ini mungkin ya. Nah, fungsinya nanti di bagian sini nanti kita akan masukkan sebuah teks gitu ya. Biasanya teks. Oke, nah ini kita posisikan lagi dia di paling bawah, bukan paling bawah ya, tapi
nomor 2 daripada paling bawah. Coba cek lagi. Nah, ini kita geser ke sini. Oke, baik. Kita kembali lagi. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan sebuah teks. Ya. Kita tambahkan teks. Mana nih? Oke, ini teksnya. Untuk teks lingkaran biasanya menggunakan aplikasi tambahan. Tapi aplikasinya bukan di luar, masih di dalam Canva. Klik di bagian sini aplikasi teks lingkaran. Excel. Nah, ini dia, grup teks. Ini bisa kita ambil ini. Nah, ini baru kita pakai. Fungsinya buat apa? Mengikuti lingkaran. Sebenarnya ini bisa langsung ini Bu ya. Bisa di sini di bagian edit. Efek ya. Bagian efek ini bisa juga ini Bu ya. Kita nggak kelihatan. Nggak perlu aplikasi, pakai ini juga bisa. Nah, sebentar. Itu bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi seperti ini itu bisa juga di bagian teks, di bagian efek lengkung ya. Oke, maka pertama-tama mungkin kita kasih nama dulu ya, si logonya apa gitu ya. Saya tuliskan mungkin kue tradisional. Tradisional. Oke, nah ini dia. Saya anggap ini adalah logo untuk kue tradisional. Nah, untuk mengganti fonts itu bisa sini ya. Di bagian atas klik fonts. Terus kita ganti misalkan yang sesuai dengan kita punya. Nah, contoh misalkan yang ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita kembali ke efek tadi, ke bagian lengkung. Nah, ingin seberapa lengkung teksnya. Nah, ini kita sesuaikan nih. Tuh, ada titiknya Bu ya. Nah, kita ketengahkan di mana titik tengahnya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa perbesar. Nah, ini terlalu besar ya. Misalkan kita kecilkan lagi. Kita atur lagi dengan lingkarannya. Oke, nah. Udah pas nih, ya. Kue tradisional. Kita ubah nih warna teksnya, itu bisa di sini warna teks ubah menjadi warna putih misalkan ya. Lalu di bawah misalkan di sini kita tambahkan ya teksnya selain kue tradisional IKN gitu ya. IKN. Oke, nah nanti ada tambahan seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita teksnya di bawah sini ada juga, bisa tinggal kita duplikasi lagi yang ini. Kita duplikat. Nah, kita kasih warna yang beda dulu ya, biar kelihatan. Misalkan di sini adalah 08 gitu ya. 1 2 3.
Tapi ini kan masih lengkungannya di begini kan ya. Kita ubah kembali. Caranya seperti ini. Ini efek. Ah, ini kita mundurkan. Ini 56, mungkin minus 56. Nah, kita pasang di sini. Kita kembalikan lagi warnanya menjadi warna putih. Seperti itu. Saya ibu-ibu ya, bikin logo ya. Misalkan nih terlalu sempit, tinggal kita kecilkan ini ya, yang warna putihnya. Nah, kita katakan lagi. Ini juga sama, katakan, dan sudah jadi nih. Kita contoh logonya, ibu-ibu ya. Atau nggak mau seperti ini, nah, kita bisa bikin lagi nih logo. Ini adalah logo konsep pertama, misalkan. Untuk konsep keduanya gimana? Silakan lagi ambil ini, misalkan ya. Copy ke bawah. Terus cuman pakai teks biasa itu bisa, silakan. Ini ya, taruh di sini. Terus kita ubah warnanya menjadi warna yang cocok dan sesuai. Atau mau dikasih elemen yang lain, misalkan sebuah apa namanya, nampan gitu ya. Nampan, bahasa Inggrisnya apa ya nampan? Gak ada ya, salah. Apa ya? Plate ya. Plate. Nah, terus grafis kita bisa tambahkan plate, misalkan yang cocok ya. Ini misalkan ya. Oke, terus kita taruh dia paling bawah gitu ya. Klik lagi posisi bagian lapisan atau layer, terus di taruh paling bawah. Oke, nah ini ya. Terus kita mau tambahkan elemen yang lain, ini bisa Bu ya, tambahkan elemen lain. Misalkan elemen lain adalah misalkan percikan atau kembang api ya, firework misalkan. Nah, tapi kembali lagi Ibu-ibu, apakah harus dimasukkan ini sesuai atau tidak? Ya. Kalau saya sih kurang. Ini misalkan ini ya. Baik. Nah, ini bisa juga. Kita tambahkan lilin, misalkan lilin ya, lilin bahasa Inggris apa tuh? Oke, nah misalkan cukup segini aja, nah kita bisa nanti terapkan lagi. Astaga, teksnya tadi hilang ya. Saya lupa copy paste, saya geser aja tadi ya. Gak apa-apa, ini kita duplikat, terus nanti kita geser ke atas. Kita kembalikan lagi, dia seperti 56 tadi ya. Ganti lagi warnanya menjadi putih. Oke. Nah, sip. Nah, ini sudah ada dua konsep. Terus kita tulis di sini adalah logonya, misalkan logo dan desain promosi. Baik, nah selanjutnya kita adalah membuat ini ya. Tinggal kita tambah halaman untuk konten promosinya.
kita bisa pertama desain ya, kita cari template, misalkan kita ingin menggunakan template. Template ini bisa kita langsung cari atau scroll ke bawah gitu ya. Kalau saya biasanya menggunakan ini Bu, dua desain yang saya jadikan satu seperti itu. Contoh ya, sini warna yang sesuai dengan coklat ini ya. Bukan coklat maksudnya, cookies yang berwarna coklat. Oke, mungkin kita ketik di sini misalkan cookies ya. Oke, mana nih yang menurut saya bagus tampilannya. Kalau nggak ada kata yang sesuai, misalkan yang kita cari, itu bisa coba desain yang lain. Oke, nah ini dapat ya. Desain ini tidak. Oke, misalkan pengen ganti, tinggal kita kembali Bu ya. Sini klik. Yang ini kita kembalikan ke awal, gitu ya. Ini sebelumnya. Kita ganti deh. Apa ya bagusnya? Oke, baik. Misalkan desain ini ya. Nah, dimana desain ini kan dia beda Bu ya. Di sini dia menggunakan apa ini? Dimsum atau somai ya. Kita hapus saja. Kita akan mengganti dia sebagai ini tadi cookies. Oke. Oke, tuh. Yang pasti ibunya bisa lihat ya apa yang saya kerjakan di sini ya. Baik. Nah, ini kan desainnya masih seperti ini ya. Kita bisa kombinasikan lagi. Pertama-tama kalau saya lakukan adalah tambah dulu halaman. Kenapa begitu? Kalau kita di sini ya, misalkan ini ya, kita klik template yang lain misalkan yang ini, dia akan berubah. Ya, makanya tadi kita tambahkan halaman dulu biar desain kita tadi masih utuh dan tidak terganggu gugat. Nah ini, terus kita pengen tambahkan di sini, misalkan ya, ada beberapa konsep yang kita ambil, misalkan. Oke, nah ini misalkan ya. Nah, yang ini kita hapus, hapus, dan hapus. Kenapa nih kalau saya harus menggunakan dua desain agar tidak apa kalau saya sebutnya terpaku pada template gitu. Makanya kita harus kombinasikan. Ada istilahnya di sini ATM, Ibu-ibu. Amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Jadi tidak plek ketiplek gitu ya. Artinya nanti kan bisa saja nanti ya di belahan dunia atau di Indonesia ya itu pasti ada yang sama desainnya dengan kita. Maka dari itu saya tadi usulkan adalah menggunakan dua template yang disatukan. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena apa? Biar kita ada perbedaan. Contoh di sini saya akan mengambil bagian atasnya tetap, ya, tapi bagian bawah saya akan ambil bagian ini. Nah ini tadi ya. Ini taruh di sini. Oke, ini kita ubah menjadi warna yang sesuai coklat. Sebentar, ini mungkin saya jadikan gambar saja ya. Saya jadikan gambar. Kalau ingin kita jadikan gambar, kita klik bagikan, unduh. Nah, ini halaman keberapa? Kita bisa lihat halaman kedua. Tuh di halaman kedua. Oke. Nah karena di sini saya premium ya, jadi bisa transparan. Kalau ibu-ibu belum premium mungkin bisa coba ini ya, tambah premium.
Oke, di mana itu downloadnya? Oh ya ini. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita atur mau seperti apa. Nah, ini paket combo yang ini kita hapus saja, ini hapus. Kita letakkan di tengah misalkan logonya. Nah, ini tadi ini kita kembali ke sini lagi, kita pelanggan misalkan ya. Jadi coklat. Oh ya, posisikan lagi dia paling bawah. Ini kita bisa hapus saja nggak apa-apa, hapus lagi, hapus, dan ini kita ganti warnanya yang sesuai. Oke, mana nih? Nggak apa-apa, kita hapus saja, kita duplicate, ini kita geser ke sini. Boleh. Referensinya kita ambil, nggak kelihatan. Sip. Terus tadi dia ada ini ya, dia menggunakan warna ini ya. Bisa kita ambil ibu-ibu, kita ambil, geser ke bawah ke atas. Nah, ini warnanya bisa diubah nggak ya? Kita coba. Oke, warnanya misalkan ganti coklat. Oke, bisa ya. Nah, ganti coklat. Terus kita letakkan dia di bagian bawah. Ini oke, nah ini dia. Oke, nah ya, ini mungkin bisa terlalu terang ibu-ibu ya. Yang bagian bawahnya ini bisa kita transparansinya kita turunkan ya. Lalu kita ingin letakkan si produknya. Mungkin di sini saya cari aja ya di bagian halaman. Misalkan cookies ya, cookies. Lalu bagian foto saya akan ambil ini ya. Ini lalu letakkan di sini. Nah, di sini saya pengen dia ada tempatnya gitu ya. Maka saya kembali lagi di bagian grafis. Sama, saya tuliskan plate untuk sebuah piring atau biasanya piring ya. Grafis terus cari oke, nah karena dia tampilan si cookiesnya ini tadi adalah produk asli atau nyata seperti itu ya, maka kita harus menggunakan foto, bukan dari grafis. Tapi kalau dari grafis ini ada nggak ya yang warnanya seperti asli? Kalau tidak ada, mungkin ke bagian foto, nanti baru kita hapus latar belakangnya. Oke, yang cocok di sini mungkin bisa pakai yang hitam ya. Nah, karena saya menggunakan Canva Premium, maka saya bisa menggunakan ini ya, penghapus latar belakang atau remove background. Itu misalkan ibu-ibu nggak punya ya atau nggak ada, bisa kunjungi foto room kalau salah. Nah, foto room, terus nanti di bagian background remover silakan diklik, tinggal ambil misalkan ini ya. Kita pindahkan ke sini, ini kita hapus, kita tambah lagi halaman, pindahkan gambarnya ke sini, bagikan, unduh. Ini halaman 4. Biarkan saja ini nggak usah dicentang karena ini bagian premium. Di sini kita klik selesai, lalu unduh. Nah, lalu ke bagian sini kita upload fotonya. Oke, kita upload fotonya yang ini ke sini. Tunggu sampai selesai. Udah dapat nih, tinggal kita download.
standar operasional. Lalu kita pindah ke sini. Memang agak sedikit ribet, tapi begitulah cara penggunaan yang gratis seperti itu, Bu, ya. Kalau ini ya, kalau kita nggak punya Canva premiumnya tadi, itu bisa menggunakan teknik yang saya gunakan seperti itu. Apakah hasilnya sama? Sama saja. Tetapi di sini kan tidak perlu keluar daripada aplikasi si Canva-nya. Klik penghapus gitu ya, atau remove background, sama saja. Gak ada bedanya. Cuman di sini mungkin ada perbedaan di bagian grafis. Oke, baik, anggap saja sudah terhapus backgroundnya. Ya. Ini kita akan letakkan di bagian bawah. Ini kita kembali lagi ke bagian posisi, letakkan dia di bawah seperti ini. Nah, oke, kalau terlalu besar ini bisa kita kecilkan, lalu sesuaikan lagi. Nah, misalkan di bawahnya sini ada sebuah bayangan ya, itu bisa kita tambahkan di elemen ya, harus bayangan ya, atau shadow ya, saya lupa shadow saja ya, shadow. Nah, ini ada pilihan nih ibu-ibu ya, silahkan pilih yang sesuai. Nah, saya akan coba yang ini mungkin. Oke, terus taruh di sini. Kita kembali lagi ke bagian posisi, terus pindahkan lagi di bagian bawah. Oke, nah, jadi nampak seperti dia ada bayangannya gitu ya. Terus di bagian bawah sini juga kita bisa tambahkan ibu-ibu. Kita tambahkan lagi di elemen shadow, cari lagi misalkan yang ini ya, taruh di bagian sini, besar misalkan, nggak bisa ya. Oke, perbesar. Kita posisikan lagi dia paling bawah. Posisi, terus cari mangkok, letakkan di bawah mangkok. Nah, tinggal yang bagian ini kita sesuaikan. Ini bisa ganti warna coklat. Teksnya kita taruh di bagian paling atas, lalu ini juga di paling atas. Ini letakkan juga di bagian paling atas, di sini ya. Nah, ini bisa kita tuliskan dia adalah cookies. Oke, nah kita sesuaikan warnanya menjadi warna putih misalkan ya. Nah, oh ini kepotong. Oke, bersihkan lagi. Paket combo. Kita tulis di sini lah harga spesial, mungkin bisa. Spesial. Nah, bisa kita letakkan di sini harga spesialnya seperti apa. Harga spesial. Nah, untuk tampilan harga itu bisa kita ambil juga nih di dalam Canva. Misalkan di sini adalah apa namanya kalau bahasa Inggris, price.
bagian. Nah, ini banyak pilihan nih untuk kita tempelkan ke dalam sini. Misalkan ini nggak bisa ya. Kurang cocok. Oke, misalkan ini ya. Ada spesial. Pilih warna yang jangan bertabrakan. Oke, baik untuk warna, mungkin bisa kita lihat di sini ya, color hunt. Nah, tuh langsung muncul ya, color hunt. Kita ambil kode warna, misalkan ya, kode warna itu bisa ambil di sini. Ya, coklat. Ini ke bagian warna. Terus di sini ya. Nah, ini kode warnanya, kita copy. Kita minta di sini ya. Nah, ada nggak kira-kira untuk warna ini? Waduh, nggak bisa. Atau ini ya, apa namanya tuh? Coklat. Coklat. Oke, nah ini dia tampilan daripada coklat. Oke, nah ini contoh. Ini bisa kita ambil kode-kodenya. Ini kode warna ya. Atau kita bisa download warnanya. Baru nanti kita ambil gitu ya. Kita download misalkan. Oke, gimana itu? Taruh dulu di sini sebagai salah. Oh, ini dia. Ini hanya sebagai patokan kita untuk menyesuaikan warnanya. Nah, jadi kita klik di sini, kita bagian warna, tinggal ambil nih. Nah, oke, sesuai ya. Seperti itu. Jadi ini adalah sebagai patokan warna yang cocok di sini. Oke, ini kita copy atau duplikat. Kita duplikat terus kita di bawah sini. Kita ubah misalkan warnanya menjadi warna yang gelap. Karena kita coba. Di sini misalkan 10.000. Oh ya, ini warna gelap nih tadi di sini. Oke. Oke, ternyata di sini tidak terlalu ini ya. Harga spesialnya di atas. Nah, coba lagi ganti itu. Tapi ini di sini. Baik, kita modifikasi ibu-ibu. Oke, ini kita ganti, kita hilangkan efeknya dulu. Nah, efeknya di sini nih, latar belakang. Kita klik tidak ada. Ya, efek latar belakangnya akan hilang. Oke, nah, sini kita akan menyesuaikan. Terus manis, terus harga 10.000 taruh di bawah sini. Pakai warna yang sesuai. Misalkan ini kita tulis ya, hanya tulis lebih ke kecil.
Oke, seperti itu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Gambar berhasil kita buat atau kita bikin. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Secara singkat dan cepat tadi ya. Prakteknya sangat cepat sekali. Jadi pada intinya begini ibu-ibu, untuk mendesain ya, kita bisa menggunakan template. Bisa menggunakan template atau membuat sendiri juga bisa. Contoh misalkan saya akan membuat sendiri ya, eh, apa namanya itu, box ya, box atau circle, box saja, salah sih, box. Kotak. Oke, kita akan buat secara manual misalkan. Ini bisa menggunakan kotak-kotak gitu ya. Kotak di atas ini, kotak lagi. Translate, nah, nampan. Nampan. Klik, tray, oke tray. Nah, nampan seperti ini ya. Display. Ya, ini ya, display. Ini bisa kita ambil. Nah, ini kan warnanya bisa kita ubah nih. Kita bisa ubah jadi warna coklat. Tidak berubah. Coklat. Oke, baik. Atau warna belakangnya saja kita ubah menjadi warna coklat. Juga bisa. Atau seperti ini aja sih. Simple ya. Ini bisa kita tambahkan tekstur ya. Teksturnya seperti apa? Tekstur. Nah, ini banyak pilihan ibu-ibu. Oke, karena dia makanan, cari ya tekstur yang sesuai. Nah, saya coba ini. Ini coba kita duplikat ya. Oke. Bisa. Nah, ini kita duplikat lagi sampai oke, nah kelompokkan lah. Lalu kita duplikat lagi kembali ke bawah. Wah, tidak ada yang cocok. Oke, ntar kita ubah posisinya, kita balik ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita kasih transparan.
Oh, yang masih ada satu lagi. Satu lagi. Nah, tekan ini, kita gabungkan dulu dia. Kita gabungkan. Waduh. Nah, kita kasih posisinya dia paling bawah. Oke, kita ambil logo tadi ya. Tapi kita paste di sini, di halaman 4. Kita ambil ini juga ya, ambil ini. Boleh KB titip link. Ini bisa kita taruh di sini ya. Bagian sini. Nah, misalkan ini kurang cocok, ini bisa kita ganti dengan yang lain, misalkan ya. Display. Posisinya dia kurang cocok. Nah, ini kita ambil ini. Oke, satu, anggap saja ini ada 2 produk ya, produk yang berbeda. Oke, di sini kan harus ada seperti apa namanya, bayangan ya. Atau bisa kita ambil lagi shadow tadi, shadow. Nah, ini contoh ya, contoh ini. Lalu kita putar sesuai dengan ini. Oke, ke bawah kan ya. Nah, misalkan ini terlalu kelihatan bayangannya, mungkin kita kasih transparan sedikit saja. Oke, nah kita lihat ada sedikit perbedaan ya, sebelum dan sesudah. Ini saya hilangkan, saya delete. Tuh, nampak tidak ada, bahkan tidak ada bidang gitu kan ya. Kalau saya tambahkan sebuah bayangan, nah, seperti ada sebuah bidang, ada 2 bidang yang diletakkan di dalam gambar. Baik, selanjutnya mungkin di sini ya, di bawah ini kita tambahkan bayangan lagi. Ya, itu bisa seperti ini ya. Add bayangannya, taruh di sini, sesuaikan. Seperti biasa kita posisikan dia di bawah sini. Bukan sini kali ya. Oke, nah ini betul. Selanjutnya adalah yang di sebelah sini. Kita klik lagi duplikat, bisa duplikat. Arahkan dia di bawah sini. Salah. Kita geser dulu ya, kita geser ke sini. Lalu kita baru pindah ke bawah. Oke, nah jadi seperti sudah kita lihat ya, tampilan yang sederhana. Teksnya kita bisa tambahkan teksnya juga manual, misalkan teks ini kita ganti fontnya. Saya suka menggunakan teks Roboto ya. Iya. Cookies seperti ini ya tulisannya. Cookies. Biskuit, oke. Cookies manis.
Ya, oke, cookies manis. Terus misalkan saya akan menampilkan harga spesial atau namanya yang lain. Misalkan. Ini kan saya pakai namanya langsung ya, atau nama produk langsung. Ya, cookies manis seperti itu. Terus saya tambahkan teks yang biasa untuk harga. Ya. Misalkan di sini font. Oh ini font ya. Cari font atau kombinasi. Oke. Atau kita bisa lihat desain-desain sebelumnya ibu-ibu. Oke, seperti ini, seperti ini. Nah. Oke, baik, saya akan menggunakan paper ya. Oke, paper mana nih? Oke, nah, ini sebagai harganya gitu ya. Bisa kita ganti nih, jadi warna coklat. Kok nggak ganti ya warnanya ya? Oke, kita bisa tambahkan teks lagi. Ini bisa kita duplikat ibu-ibu. Kita duplikat, kita taruh lagi di bawah sini. Kita tuliskan harganya, misalkan 10.000. Karena fontnya, menurut saya fontnya ini memanjang ke atas gitu ya. Maka saya akan ganti fontnya yang sesuai. 13 orang, Bu. Di sini mungkin 13 pakai orang. Yang ikutin. sama ya. Kenapa? Cukup itunya, Apanya? bawaannya satu-satu. Kan diterima kan? Iya, cukup. Iya. Oke, ini boleh nih. Kita ganti. Nggak apa-apa. Dibawa. Iya. Yang itu berapa? 6. Ganti deh paper ini. 6 kayak 5. 6. Iya. Aku bawa satu aja game. Aku bawa badan ini satu dari tadi. Ya, kita ganti gratis yang sesuai. Kita tambahkan ini bisa nih. Ini, sebentar. Ini biar masuknya saya. Oke, 10.000-nya kita ganti belakangnya ini ya. Mana ya? Cocok. Boleh ini. Kasih warna coklat. Misalkan. Oke, nah secara simpel seperti ini. Cookies manis. Ini tadi saya tidak pakai template ibu-ibu ya. Saya ambil elemen-elemen yang ada di dalam Canva. Terus saya jadikan satu persatu ke dalam desainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu untuk mendesain konten promosi lah seperti itu. Ada pertanyaan? Ada yang pertama kali ini nggak? Pertama kali coba Canva? Tidak ada? Maksudnya sudah pernah semua ya? Kalau sudah pernah semua mungkin saya rasa ibu-ibu bisa ya gitu ya untuk hal ini ya, untuk membuat gambar desainnya. Jadi di dalam elemen lagi kita kembali lagi ke dalam materinya tadi, ke dalam desain itu ada namanya menarik perhatian,
lalu membuat mudah dipahami ya, dan membangun kepercayaan. Nah, desain dengan profesional. Dalam kasus ini mungkin ibu-ibu 1-2 dulu ya di poin 1 dan 2. Kemudian hierarkinya juga dipakai. Tentukan informasi mana yang paling penting, lalu buat elemen tersebut paling menonjol. Ya, di sini seperti ini tadi ya. Elemen penting adalah saya ingin menyampaikan bahwasanya si produk ini adalah namanya cookies manis, gitu ya. Harga ini berapa untuk satu porsi? Anggaplah ini satu porsi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cookies seharga 10.000 misalkan. Ini kita bisa tambahkan di sini. Tag gitu kan di bawahnya. Per pieces gitu ya biasanya ya. Per pieces ya. Bukan pieces ya. Pack. Ya. Pak. Nah, dengan ini kita udah bisa berasumsi ya, pelanggan mengetahui ini kita pesan kita bahwasanya cookies manis itu satu packnya adalah 10.000 ya. Jadi tadi tampilannya seperti ini, cookies manis 10.000. Jadi ada penting, cukup penting gitu ya. Lalu info tambahan. Misalkan di sini tadi info tambahannya adalah per pack gitu ya. Jadikan 1 boleh. Atau nanti ditampilkan di sini satu packnya berapa isinya. Nah, itu adalah termasuk dalam info tambahan. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Sebelum seperti biasa kita akan mengakhirinya lebih cepat ya. Jam berapa ya? Jam 11:30. Tidak ada pertanyaan ibu-ibu? Seperti biasa ya ibu-ibu, pengerjaan tugasnya tidak diburu-buru ya. Paling lambat adalah Jumat minggu depan. Jumat minggu depan adalah tanggal berapa itu? 24. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa ini ya, tugas untuk minggu depan. Tugas praktik keempat, yang pertama adalah buatlah satu desain promosi menggunakan Canva untuk salah satu produk andalan ibu-ibu. Ya, misalkan jasa. Kalau jasa mungkin bisa tampilan jasanya itu ya, misalkan perhotelan atau semacam ada penginapan bu ya, misalkan ditampilkan mungkin tampak depannya kan dari si penginapannya atau dekorasi ya, saya lihat ada dekorasi, mungkin tampilan dari dekorasinya seperti apa ya, atau bentuk foto mungkin ditempel di dalam desainnya. Kalau kue-kue mungkin saya rasa ada foto produknya ya, kayak kemarin saya lihat ada gampang tuh kayaknya habis dipoto gitu kan ya, terus dimasukkan ke Gemini bikin ulang lagi gambarnya seperti apa. Jadi bentuknya lebih lumayan lah, kan dibantu oleh aplikasi Gemini. Kedua, desain tersebut wajib mencantumkan foto produk yang jelas. Ya. Lalu kedua, judul penawaran yang menarik. Nah, misalkan penawarannya seperti apa? Ada diskon kilat. Di sini ada beli 2 gratis 1. Lalu ada detail penawaran harga coret, misalkan periode atau promo. Keempat itu ada cara memesannya. Tambahkan, tadi saya lupa ya, tambahkan nomornya ya. Di bawah sini harusnya ada nomor telepon ya, nomor telepon, alamat ataupun ini ya, username IG itu bisa tampilkan di bawah sini. Sesuai dengan contohnya seperti ini ya. Di mana tadi? Nah ini contoh. Kita bisa lihat di PhD atau Pizza Hut ya, ini ada contoh
pesan di aplikasi katanya seperti itu. Pesan di aplikasi. Jadi mungkin di sini bisa ibu-ibu kasih ininya ya, nomor WhatsApp atau klik link di bio seperti itu, arahannya ya. Dan batas waktu pengumpulan di Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Oke, sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu, silakan dipoto dulu ya tugasnya. Misalkan judul penawarannya itu terserah ibu ya, nggak mesti diskon atau beli 2 gratis 1, yang sesuai aja. Misalkan tadi saya memberitahu ada produk namanya cookies manis gitu ya, itu bisa tuh. Nah, di sini kan disebut penawaran, mungkin dicontohkan aja. Misalkan ibu-ibu punya harga harga apa namanya tadi? Produknya 10.000. Nah, ibu-ibu pura-pura aja, mungkin misalkan harganya 12.000 dicoret 10.000 gitu ya. Itu contoh untuk buat tugas ini aja ibu-ibu ya. Ada lagi pertanyaan selain itu? Sebelum saya akhiri, nanti saya akan kasih link ininya lagi ya, pengumpulan tugasnya. Oke, sebelum itu kita seperti biasa foto bersama terlebih dahulu. Oke. Silakan ibu-ibu diaktifkan kameranya kembali. Kita akan foto bersama. Oke, siapkan style yang paling bagus ibu-ibu. Oke, belum ya. Ntar saya atur dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ibu-ibu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini atau Zoom meeting ini sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami penjelasan saya tadi yang sedikit cepat ya. Itu. Oke, baik. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan bahkan kurang nyaman ya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Silakan ibu-ibu lead gitu tidak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selamat siang. Siang, Pak.